Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Sebelum kita melanjutkan dengan perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu pada kami sepanjang hari. Pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami agar kami dapat boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menjalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat pembuka saya ambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan ini sering kali penuh dengan tantangan yang membuat kita khawatir, takut, dan merasa tidak berdaya. Namun firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7 mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga, melainkan membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Di tengah segala kesulitan kita diajak untuk mengandalkan Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pokok renungan yang dapat diambil, yang pertama, tidak ada sesuatu hal yang terlalu berat bagi Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk tidak khawatir, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan mampu menyelesaikan segala persoalan kita. Kadang kita merasa sangat berat dan kesulitan untuk menghadapi persoalan sendirian. Namun Tuhan mengingatkan kita untuk menyerahkan segala pergumulan dalam doa dan mempercayakannya sepenuhnya. Ada sebuah kisah nyata seorang wanita bernama Maria. Dia hidup di kota yang kecil. Suaminya tiba-tiba meninggal dunia karena kecelakaan. Maria sangat merasa kehilangan dan bingung bagaimana dia harus melanjutkan hidupnya untuk juga menghidupi anak-anaknya. Di tengah kesulitan itu, ia merasa tidak ada harapan lagi. Namun, ia selalu berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan beban hidupnya kepada Tuhan. Suatu hari ada orang yang datang menawarkan pekerjaan kepadanya sebagai penjaga toko di sebuah pasar. Pekerjaan yang ia dapatkan tidak hanya cukup untuk menghidupi keluarganya,
tapi juga memberikan kesempatan untuk berbagi kasih kepada sesama di sekitar dia. Maria menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan dalam doa yang penuh dengan kepercayaan, Tuhan memberikan jalan keluar yang sama sekali tidak ia duga. Bahan renungan yang kedua adalah damai sejahtera yang melampaui akal. Firman Tuhan menyatakan bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Meskipun kita menghadapi masalah yang besar, damai sejahtera Tuhan akan melampaui pemahaman kita. Bahkan di tengah badai kehidupan, kita dapat merasakan bahwa kedamaian diberikan oleh Tuhan. Ada seorang petani sederhana yang mengalami kesulitan musim kemarau yang sangat panjang. Ia khawatir kalau nanti hasil panennya tidak berhasil, yang dapat mengancam kelangsungan hidup keluarganya. Namun meskipun ia khawatir, ia tetap berdoa kepada Tuhan setiap pagi. Pada suatu musim kemarau yang parah, petani itu menerima bantuan dari teman-temannya. Bantuannya berupa persediaan air yang sedikit. Namun ajaibnya, air tersebut dapat menghidupi tanamannya sehingga tanaman padinya juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia dan kebaikan serta pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami juga hendak mengucap syukur ya Bapa atas pemeliharaan Tuhan di dalam persekutuan GKJ Ebenezer di mana kami boleh bertumbuh bersama. Terima kasih ya Bapa atas para pendeta yang begitu setia melayani dan menggembalakan umat-Mu di gereja kami. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Joko Sulistyo, Bapak Pendeta Rudi Arianto, serta Ibu Pendeta Adelia Atatesia Yona Marta. Kami mohon kepada Bapa untuk senantiasa memberikan kesehatan dan pemeliharaan di dalam kehidupan keluarga, terus memenuhi keluarga mereka dengan sukacita, serta Tuhan sendiri yang memimpin dan memberikan hikmat yang sempurna di dalam mereka melayani dan menggembalakan umat-Mu di GKJ Ebenezer ya Bapa. Dimohonkan pula ya Bapa hikmat dan pertolongan Tuhan bagi para pelayan Tuhan, bagi pekerja-pekerja-Mu di gereja kami. Kami berdoa bagi setiap majelis, para pengurus komisi dan bebadan yang telah Tuhan pilih untuk ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu di gereja kami. Kiranya hikmat dan pertolongan Tuhan juga boleh menyertai di dalam pelayanan mereka dan mereka boleh melayani Tuhan setulus hati dan mengasihi setiap jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Saat ini juga ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mohonkan berkat-Mu bagi setiap Adi Yuswo di gereja kami. Mari Bapa, di dalam setiap pergumulan dan yang menjadi pengharapan mereka, kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka dan menolong mereka serta menjadi sahabat yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit dan sebagian mereka telah lama menantikan kesembuhan. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Bapa, Tuhan yang terus peluk mereka di dalam kasih Tuhan, memberikan pengharapan sehingga mereka tidak putus asa di dalam penantian mereka. Mari Tuhan yang memberkati mereka dengan kesembuhan melalui obat-obatan, perawatan dokter, dan juga perawatan keluarga yang mengasihi mereka ya Bapa. Dan kami percaya Bapa bahwa mujizat Tuhan boleh terus terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan pada waktu yang terbaik, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami ini. Tak lupa pula kami berdoa bagi setiap anak-anak kecil, setiap anak-anak remaja dan pemuda di gereja kami ya Bapa. Mari Bapa berkati mereka di dalam masa pertumbuhan mereka. Kiranya iman mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Dan pada waktunya nanti mereka boleh mencapai cita-cita mereka dan boleh menjadi teladan di dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga, di tengah studi mereka, maupun di manapun Tuhan tempatkan mereka di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Mari Tuhan yang jauhkan mereka dari segala pergaulan buruk yang merusak kehidupan iman mereka, tapi Tuhan terus yang boleh melindungi mereka, dan Tuhan yang menjadi sahabat juga yang terbaik bagi anak-anak ini ya Bapa. Kami mohonkan juga berkat Tuhan boleh turun atas keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan, mereka yang dalam pergumulan dalam hubungan antar anggota keluarga, mereka yang mulai menjauhkan diri dari persekutuan, mereka yang sedang dalam masalah ekonomi, mereka yang merindukan pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka, mereka yang merindukan buah hati di tengah-tengah keluarga mereka.
Kami mohonkan berkat dan pertolongan Bapa bagi keluarga-keluarga ini ya Bapa. Dan kiranya berkat Tuhan boleh terus tercurah. Dan Tuhan nyatakan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah keluarga kami ini ya Bapa. Dan pada waktunya nanti kuasa Tuhan boleh dinyatakan, masalah-masalah boleh selesai, dan apa yang menjadi kerinduan mereka boleh Tuhan penuhi pada waktu yang tepat. Bapa, pada saat ini kami hendak memohonkan berkat-Mu pula bagi bangsa Indonesia, di mana Tuhan tempatkan kami di negeri ini, yang kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa karya Tuhan boleh terus dinyatakan atas bangsa ini, dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mari Bapa, berkati pemerintah bangsa ini dengan hikmat-Mu, dengan rasa takut akan Engkau, boleh melayani rakyat Indonesia, boleh terus berjuang bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tengah berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa ini ya Bapa, kami mohon Bapa boleh munculkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani menyatakan suara keadilan dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa, sehingga roda pemerintahan ini boleh berjalan lebih baik, boleh adil, dan boleh membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi program pekabaran Injil di tanah air kami, mulai dari kota-kota besar sampai dengan desa-desa yang terpencil sekalipun. Mari Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan utus untuk mengabarkan Injil Tuhan di seluruh negeri ini. Tuhan berkati mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan buka jalan keluar setiap kesulitan yang mereka hadapi di dalam pekabaran Injil tersebut. Mari juga Tuhan yang berkati dan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka, penuhi dengan sukacita dan tidak putus asa di dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Firman Tuhan dapat disebarluaskan secara efektif, dan kami mohonkan kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh membukakan hati bagi setiap orang yang ditaburkan firman Tuhan, sehingga hati mereka boleh terbuka oleh firman Tuhan dan menerima Injil serta keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Mari juga Tuhan pakai kami sebagai surat Kristus yang terbuka untuk mengabarkan Injil Tuhan di tengah-tengah lingkungan sekitar kami. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berdoa syafaat bersama. Kami menyerahkan setiap doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu, yang kami percaya bahwa pada waktu yang tepat Tuhan akan menyelesaikan dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami juga boleh belajar untuk menerima dan mensyukuri setiap hal yang akan Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu dan juga keluarga kami masing-masing, yang kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Inilah doa dan permohonan dan serta ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji terima kasih.